Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Angela Arsati, yang kedua Ana Budiarti, yang ketiga Muhammad Fatan, yang keempat Nesa Fata, yang kelima Arsatia Lutfian, yang keenam Wahyu Tirta Aji. Kami memilih produk Buket Snack. Belum membahas tentang Buket Snack, ada 9 elemen yang ada di bisnis model canvas. Yang pertama, value proposition. Yang kedua, customer segments. Yang ketiga, channel. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue stream. Yang keenam, key resource. Yang ketujuh, key partner. Yang kedelapan, key activities. Yang kesembilan, cost structure. Ya, saya melanjutkan teman saya menerangkan tentang contoh BMC atau Business Model Canvas. Ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Ini ada contoh kayak partner, kayak activities, kayak resource, value proposition, dan lain-lain. Di sini diterangkan dengan kayak partner atau dengan toko snack-snack, yaitu dengan partner-partnernya, atau toko kain, toko aksesoris, atau dengan jasa cash on delivery-nya, yaitu dengan ojek online untuk menjangkau produk lebih jauh lagi. Ada juga kayak activities. Kayak activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai, di mana kegiatan utama harus secara langsung terkait dengan value proposition perusahaan, yaitu dengan penjualan paket snack, pemasaran melalui media sosial atau dengan online seperti itu, seperti di Shopee, WhatsApp, COD, dengan Gojek online juga. Ada juga key resource. Key resource adalah sekat dalam bisnis model canvas yang diberikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Di sini ada karyawan, bahan baku, perlengkapan atau packaging. Ada juga value proposition atau nilai manfaat produk atau layanan, merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa. Di sini value proposition bucket snack lengkap dengan harga yang diinginkan dan isi snack yang dapat di request oleh customer. Pelanggan berbelanja melalui online atau melakukan sistem COD atau cash on delivery di area Salatiga. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship management adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal, penjualan layanan pelangganan. Customer relationship diskon, mengadakan diskon atau promo di media sosial. WhatsApp selalu aktif 24/7. DM bisa DM ke Instagram, juga bisa DM ke misal di Shopee atau TikTok dan lain-lain, sosial media yang lain. Selanjutnya ada customer segment atau segmentasi pasar, adalah kegiatan memberi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda. Pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Contoh ditawarkan di universitas terdekat atau institut-institut terdekat yang akan mengadakan wisuda atau penggiringan wisudawan, pembeli yang sedang ingin memberi kado atau dipromosikan ke sosial media untuk acara atau event ulang tahun, pernikahan, dan lain-lain untuk mengadu
saudara, teman, juga bisa pacar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai customer segment. Yang pertama ada pengiring wisudawan. Yang kedua, ada pembeli yang sedang ingin memberi kado atau ucapan selamat kepada teman, sahabat, pacar, ataupun keluarga. Selanjutnya adalah channel. Nah, di channel ini ada dua, yaitu offline dan online. Sedangkan yang offline, ambil di tengah atau melakukan sistem COD di area Salatiga Kota. Yang kedua adalah online, yaitu dengan menggunakan Instagram, Facebook, WA, Telegram, ataupun dengan yang lainnya. Customer relation dibagi menjadi 3, yaitu diskon mampu promo di media sosial. Yang kedua, WhatsApp 24 jam. Yang ketiga, DM di Instagram. Materi selanjutnya yaitu revenue stream. Dibagi menjadi 2, yaitu 1. Penjualan buket snack kepada pembeli. Yang kedua, penjualan buket snack kepada reseller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan dari apa yang disampaikan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu key resource dan juga key partner. Yang pertama key resource. Key resource adalah sumber daya utama, meliputi karyawan, bahan baku, perlengkapan, dan packaging. Jadi sumber daya utama ini yaitu untuk memulai sebuah produksi atau memulai sebuah usaha mikro ataupun makro diperlukan berbagai macam komponen yang meliputi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama saya jelaskan apa itu karyawan. Tentunya teman-teman sudah paham ya karyawan itu bertugas sebagai apa. Ya, jadi karyawan itu menempati tugas atau menempati pada posisinya masing-masing sesuai dengan apa yang ia kerjakan untuk mengolah sebuah produk dari bahan mentah sampai ke proses akhir. Ini sangat penting karena jika tidak ada karyawan maka akan sedikit kerepotan, apalagi untuk usaha yang sudah agak berkembang ya. Selanjutnya ada bahan baku. Bahan baku di sini bisa dari bahan baku mentah ataupun bahan baku daur ulang. Bahan-bahan yang sudah tidak terpakai bisa diolah kembali menjadi bahan yang bermanfaat. Kalau dari bahan mentah bisa memulai seperti bikin kue atau masak, itu bisa. Jadi bahan baku juga penting untuk membuat usaha. Pastinya tentu ada bahan baku, ini utama ya. Selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan ini sebagai pelengkap. Jadi saat barang atau produksi itu sudah hampir memasuki tahap akhir, maka akan dilengkapi dengan berbagai komponen yang lain untuk melengkapi dan juga menyempurnakan produk itu. Begitu. Yang terakhir ada packaging. Packaging adalah pengemasan barang. Jadi pengemasan ini dilakukan supaya barang yang kita produksi itu sampai ke tangan konsumen dengan baik, aman. Jadi packaging ini juga penting sebab bagus atau tidaknya barang jika sudah sampai ke tangan konsumen, kemungkinan besar risiko juga bisa ada di packaging. Jadi pengemasan juga penting saat proses akhir pada produksi barang. Selanjutnya ada key partner. Key partner adalah mitra kunci atau mitra usaha kita kepada beberapa kepada beberapa distributor seperti toko snack, toko kain, ojek online, dan juga toko aksesoris. Tergantung apa yang kita produksi, maka barang tersebut bisa disalurkan atau didistribusikan kepada yang bersangkutan. Jadi kita bekerja sama kepada distributor tadi itu supaya mengenalkan produk kita kepada masyarakat atau konsumen, dan juga bekerja sama kepada mereka untuk nantinya berbagi untung atau saling membagi begitu atas hasil apa yang telah didapatkan dari produk tersebut. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan melanjutkan dari presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang biaya.
pembiayaan. Nah, di sini dibagi menjadi 3 biaya itu. Ada biaya produksi, ada biaya operasional, ada biaya promosi, seperti itu. Nah, biaya produksi. Apa sih yang disebut biaya produksi itu? Biaya produksi adalah biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan barang itu mulai dari mentah sampai menjadi jadi. Gitu. Bukan dalam arti biaya untuk produksi apa, enggak. Nah, di sini biaya produksi yang dimaksud adalah biaya yang kita hitung mulai dari bahan baku sampai keluar menjadi barang produk kita gitu. Katakanlah kita bisnis usaha snack apa nih, atau kita bisa contohkan dari kopi bubuk. Nah, kopi bubuk ini kita harus hitung mulai dari harga bahan bakunya, seperti itu, harga bahan bakunya, harga campuran dari bahan baku tersebut, mulai operasional alat, termasuk listrik yang dikonsumsi dari alat tersebut untuk menghasilkan barang kita, seperti itu, seperti alat sangrai, seperti alat penggiling kan gitu. Itu harus dihitung. Dan juga biaya karyawan yang mengoperasikan alat-alat kita itu. Nah, itu biaya produksi ya, seperti itu. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan produk kita, seperti itu. Nah, biaya operasional yang kedua ini biaya operasional. Biaya operasional itu bukan berarti biaya yang kita keluarkan untuk mengoperasikan alat-alat, itu enggak, tapi mengoperasikan perusahaan. Kan ada stakeholder yang berada di perusahaan untuk menjalankan perusahaan, seperti manajer, direktur, ya kan, seperti itu. Nah, itu biaya operasional kita, seperti itu. Termasuk HRD, termasuk bagian kehumasan, itu stakeholder biaya operasional, seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah biaya promosi. Apa sih biaya promosi itu? Biaya yang kita keluarkan untuk mempromosikan produk kita. Bisa offline, bisa online sekarang itu. Nah, dalam hal biaya promosi ini, yang kita ketahui sekarang itu malah banyak promosi-promosi lewat online, seperti halnya IG, ada Instagram untuk promosi, seperti itu. Ada juga selebgram yang bisa dijadikan alat untuk promosi, seperti itu. Dan juga yang lewat YouTube, seperti itu. Nah, itu harus kita hitung biaya promosi kita itu lewat media cetak apa, itu harus kita, nah, itu yang dinamakan biaya promosi, seperti itu. Nah, menurut saya ini sudah jelas tentang biaya produksi, biaya operasional, biaya promosi. Nah, ini sebenarnya sangat mudah untuk kita telaah. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, saya juga akan menutup pada sesi ini. Saya dan teman-teman kelompok KWU 3 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Dan semoga apa yang kita jelaskan kali ini dapat bermanfaat untuk Anda sebagai pengusaha maupun sebagai orang yang mau berusaha. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.